Saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Nah, itu salah lagi itu secara ilmu pidana, karena ini bukan fitnah personal, ini soal administrasi bernegara. Itu intinya, jadi semua kecurigaan itu bukan fitnah. Jadi salah bila Pak Jokowi menganggap dia difitnah, tidak. Fitnah itu antar manusia, bukan antara warga negara dengan presidennya. Bukan, itu nggak ada fitnah di situ. Di dalam antara warga negara kalau berbohong atau menunjukkan hal yang merendahkan itu dianggap fitnah. Tapi ini warga negara dengan kepala negara, nggak ada delik fitnah warga negara pada kepala negara. Jadi sekali lagi, itu deliknya akan kacau nanti. Itu artinya setiap warga negara mempersoalkan pejabat negara itu dianggap fitnah. Karena undang-undang ITE atau segala macam salah. Fitnah itu adalah dendam pribadi antar orang, bukan antara warga negara dengan kepala negara. Hubungan warga negara dan kepala negara adalah hubungan pertanggungjawaban legitimasi. Begitu dalilnya tuh. Moral code itu harus ada di situ tuh. Jadi sekali lagi jangan sampai ini jadi soal Pak Jokowi melaporkan sebagai fitnah, lalu lawyer-lawyernya mencari cara supaya itu fitnah. Itu ngaco sebetulnya itu. Saya mau jadi saksi ahli di situ untuk menerangkan bahwa tidak ada fitnah antara warga negara dan kepala negara. Itu prinsipnya. Jadi kita diminta masuk, tapi sebelum masuk di depan pintu gerbang itu kita ngumpulin kamera sama HP dulu. Terus ajudannya Pak Jokowi keluar bawa map 2 ya. Terus di situ ada yang satu isinya ijazah Pak Jokowi dari SD sampai SMA. Kemudian ada satu lagi yang warna hitam yang ada foil logo GM tuh warna emas itu. Nah, di situ isinya ijazah S1-nya Pak Jokowi dari Fakultas Kehutanan. Iya, kita tuh kemarin teman-teman waktu kita datang awal, kita tiba-tiba disuruh masuk sama Pas Pampres. Kita disuruh masuk tanpa tas, kemudian tanpa HP, jadi kita cuma masuk pakai ID card aja. Kemudian waktu sampai di dalam, ternyata Pak Jokowi minta ketemu sama kita, katanya mau menunjukkan ijazah aslinya gitu, khususnya ke wartawan gitu. Waktu kita masuk, Pak Jokowi bercerita bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau itu memiliki niat untuk menunjukkan ke kita ijazah aslinya itu semalam sebelumnya. Jadi sebelum menunjukkan, beliau bilang ke kita, jangan difoto ya, seperti itu. Ya buat apa lu diperlihatkan, sekaligus saja kan difoto kan. Kalau dia betul-betul otentik, difoto dengan kamera jadul pun akan dianggap otentik. Karena dipersilakan oleh Pak Jokowi untuk didokumentasikan tuh. Jadi justru dengan tidak didokumentasikan, maka bertambah lagi kecurigaan publik. Kenapa Pak Jokowi hanya memperlihatkan ijazah itu? Bukankah ijazah itu bisa juga difoto untuk dianalisis secara lebih forensikal oleh Roy Suryo, oleh siapa segala macam itu yang ahli di situ kan. Jadi dengan cara itu kan selesai masalahnya. Tetapi Pak Jokowi bersikeras tidak mau melarang difoto, tetapi akan melaporkan pada akan ditempuh jalur hukum. Ya bagus juga. Jadi benda itu nanti akan dibawa ke jalur hukum. Tentu di pengadilan akan bekerja lagi prinsip di dalam hukum pidana, yaitu siapa yang membuat dalil dia harus membuktikan. Oke, tetapi kita tahu bahwa pembuktian itu sebetulnya itu pembuktian pidana di dalam soal tuduhan kriminal gitu kan. Tapi ini bukan tuduhan kriminal, ini tuduhan intelektual. Secara intelektual bahkan secara moral tidak perlu sebetulnya tiba di pengadilan. Ketika Pak Jokowi datang mengatakan, ini loh ijazah saya, kalian memilih saya terpilih 2 kali sebagai presiden, dan kalian ingin saya perlihatkan dengan rendah hati, saya beritahu ini ijazah saya, selesai masalah. Kalau dibawa ke pengadilan, maka mereka yang menuduh mendalilkan itu harus membuktikan. Padahal ini bukan urusan, kan pengadilan itu urusan antar individu tuh, bahwa ada crime maka dilaporkan. Ini bukan soal crime, ini soal moral call untuk memperlihatkan kematangan seorang pemimpin. Sebagai seorang nobel, seorang yang mulia itu, dia akan anggap bahwa buat apa ke pengadilan.
Jadi ini soalnya tuh. Jadi forum yang disebut sebagai kasus ini nggak ada kasus pidana di situ. Kasus pidana artinya hubungan subjek dengan subjek. Ini hubungan antara warga negara dan kepala negara. Warga negara menagih informasi supaya terdapat semacam keteduhan di dalam negara. Kalau dibilang bikin ribut, bikin gaduh, ya kenapa kegaduhan itu muncul? Karena kepercayaan presiden pada warga negara tidak ada. Demikian juga kepercayaan sang warga negara pada presiden makin tidak ada. Nah, supaya itu terjadi saling kepercayaan, maka dibukalah itu dalam persahabatan antara warga negara yang menuntut ijazah itu dan kepala negara yang mengerti bahwa tuntutan itu tuntutan publik, bukan tuntutan personal. Ini bukan soal vendetta. Jadi saya ingin ingatkan supaya kita masuk dalam kondisi akal sehat, bahwa tidak ada dendam di situ. Ini hanyalah urusan legitimasi itu, bukan urusan legalitas. Sekali lagi harus dipastikan bahwa persoalan tentang ijazah Pak Jokowi itu terjadi karena Pak Jokowi memakai ijazah itu untuk kepentingan pemilihan wali kota, gubernur, dan presiden. Jadi ini urusan administrasi publik, itu intinya. Nah, kalau orang mencurigai, maka itu artinya orang merasa bahwa ada satu proses yang mungkin tidak ditempuh secara benar, yaitu KPU, mungkin KPU Solo, KPU Jakarta, atau KPU Nasional hanya melihat fotokopinya. Kan itu juga soal yang mesti diyakinkan supaya ada keyakinan moral bahwa Joko Widodo waktu mendaftar betul-betul tiba dengan kejujuran. Itu soalnya, hanya itu aja kan.